Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Tazla Alika Putri dari absen 32. Saya Akila Fatina dari absen 5. Saya Rizky Musafina dari absen 30. Bagian dari absen 3. Saya absen 22. Saya Pak Karim Mubayyid dari absen 4. Topik yang kami pilih yaitu tentang manajemen waktu bagi siswa berprestasi. Kenapa sih kita memilih topik tersebut? Tujuan kita memilih topik tersebut adalah agar kita mengetahui bagaimana cara membagi waktu antara belajar di sekolah dengan kegiatan di luar sekolah atau ekskul. Jenis penelitian yang kami pilih adalah jenis penelitian dasar. Metode yang kami gunakan adalah observasi berdasarkan pengujian informasi, yaitu eksplanasi. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, yaitu menggunakan data kualitatif. Berdasarkan tempat yang kami pilih, kami memilih jenis lapangan. Kenalkan, nama saya Oke, Fahmi kita Abdul lanjut Karim ke Mubayyid wawancaranya. dan di sebelah saya ada Muhammad Triana Pranata. Oke, saya akan melakukan sesi pertanyaan untuk kamu yang mungkin jadwalnya padat. Oke, untuk pertama, bagaimana cara membagi waktunya sih untuk kegiatan yang padat? Caranya yaitu jalanin antara kegiatan belajar sama kegiatan eskul. Oke, terima kasih. Menurut kamu ada waktu nggak? Menurut kamu waktu kamu udah tepat gak sih? Terkadang waktu buatnya tepat, kadang enggak. Oke, berarti nggak nentu ya. Gimana sih cara kamu tuh nyimbangin prestasi akademik sama non akademik? Jalanin aja. Oke. Kapan waktu terbaik untuk istirahat menurut kamu? Buat istirahat saat selesai latihan sama pas lagi latihan. Oke. Gimana sih perasaan orang tua kamu tuh setelah mengetahui kalau jadwal kamu tuh padat? Awal-awal emang orang tua tuh agak risih, tapi udah kesini-sininya B aja jadinya. Oke. Terima kasih. Sekian dari sesi pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dan di samping saya ada Mahezidan dari kelas 12. Oke. Izin bertanya ya Kak, Iya. Bagaimana sikap si Adi saat di kelas? Sikap Adi sebenarnya dia anaknya penolong ya. Kalau orang nggak ada pulpen tuh biasanya dipinjemin. Dia juga susah fokus belajar sih, apalagi MTK. Dia cuman apaan tuh nomor 1 jawabannya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah menurut kakak si Adi tuh masih bisa fokus dengan jadwalnya itu pelajaran? Dia sih kalau pelajaran dia tahu pelajaran apa aja selanjutnya. Dia ngapalin jadwal sih. Kalau untuk fokus dalam belajarnya kayaknya dia kurang. Dia lebih sering main handphone tuh biasanya. Sama kalau apalagi pelajaran MTK dia susah banget ngertiinnya. Oke, ke pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan kakak melihat si Adi yang memiliki prestasi? Tentunya kita seneng ya punya temen yang punya prestasi. Dia juga biasanya mungkin bawa-bawa nama kita kayak gue kan dia juga diajarin sama dia, mungkin kan gitu ya. Ya pasti seneng sih Adi punya prestasi, udah itu aja. Oke, makasih ya Kak. Ya sama-sama. Jadi di sini ada saya Akila Fatina Dan saya Melisa. Nah, di sini ada pengurus dari ekskulnya Adi, ekskul pramuka. Nah, gimana sih Kak Adi dalam kegiatan ekskulnya? Adi tuh anak yang aktif banget. Dia juga sering berpendapat mengenai isi pikiran dia sendiri. Terus juga dia mengikuti semua kegiatan pramuka dengan secara baik dan lancar dan lebih aktif gitulah intinya. Terus juga dia juga pernah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh pramuka juga di pramuka-pramuka lain. Dan juga memenangkan perlombaan kalau tidak salah ya. Memenangkan perlombaan itu LKBBT variasi formasi di Tambun. Gimana menurut kakak setelah mengetahui padatnya jadwal si Adi? Setelah saya mengetahui sih dia seharusnya juga dan saya juga pemikiran sebagai pengurus
saya selalu bilang kepada anak-anak bagaimana sih prioritaskan yang penting terlebih dahulu. Kalau misalkan emang contohnya ada misalkan ada kegiatan pembelajaran atau kerja kelompok yang emang itu di luar jam pelajaran sendiri ya kan, dan itu juga di saat itu juga mereka ada kegiatan pramuka. Nah, kita menjelaskan kalau misalkan kerja kelompok ini emang keadaannya emang udah mepet atau waktunya masa tenggangnya udah mendekati, yaudah silakan. Tapi kalau misalkan emang masih jauh, bisa dipertimbangin lagi antara ke pramuka dan ke pelajaran sendiri gitu. Itu aja sih Kak, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Saya Tazalika Putri, kali ini kita bakalan wawancara Laila dari 10.5. Dia sangat berprestasi loh guys. Oke. Perkenalkan diri dulu. Hai guys, aku Laila. Nama panjang. Nama panjang aku Laila Nafisa dari 10.5. Oke, jadi kita bakalan wawancara Laila karena Laila tuh jadwalnya padat banget dan sangat berprestasi banget. Oke, yang pertama itu bagaimana sih cara membagi waktunya untuk kegiatan yang padat banget? Kalau untuk bagi waktu sih menyesuaikan jam aja ya. Kalau misalkan waktunya lagi benar-benar padat, ya pasti salah satu mungkin ada yang dikalahin untuk telat gitu. Terus gimana sih menurut kamu itu waktunya udah pas atau belum? Kadang-kadang tuh bisa pas, tapi terkadang juga bisa aja kan, gak semuanya kan pasti ada aja gitu kan hambatannya, entah macet atau segala macam. Jadi kemungkinan tuh ada yang telat atau apalah gitu. Oke, terus ini Laila selain pinter non akademik, dia juga pinter banget sama prestasi akademiknya. Terus gimana sih cara menyimbangi itu? Kalau untuk nyimbangin antara prestasi non akademik sama akademik itu ya dibagi gitu loh waktunya. Jadi kadang pusing juga sih ya, harus membagi dua otak dalam satu waktu. Jadi dia harus difokusin dalam satu waktu. Misal kayak mau fokus ke non akademik ya fokus ke non akademik. Kalau waktunya fokus ke akademik ya ditekunin ke akademiknya. Nah, terus nih kan jadwalnya padat banget nih. Waktu terbaik buat istirahat tuh kapan sih? Aku sih biasanya kayak misalkan ada waktu kosong gitu, nggak ada untuk kerja kelompok atau apa. Misalkan pulang sekolah itu kan biasanya kan lagi banyak proyek gitu kan, pasti ada kerja kelompok. Nah kalau misalkan emang lagi nggak ada kerja kelompok, aku usahain tuh buat istirahat. Jadi seenggaknya tuh ada waktu gitu loh, jadi memanfaatkan waktu kosong. Terus bagaimana perasaan orang tua kamu setelah tahu nih anak jadwalnya padat? Ya pasti orang tua nge-support ya. Terus tuh selain nge-support pasti juga ada ngasih nasihat, harus gimananya gitu, kayak pinter-pinter bagi waktu, terus jangan lupa istirahat, minum vitamin. Pasti ya orang tua, namanya orang tua gitu kan, pasti khawatir sama anaknya. Boleh sebutin gak salah satu prestasi tari yang paling berkesan? Apa ya? Prestasi tari ya pasti menang lomba sih ya. Pas kapan di mana dan hadiahnya tuh apa? Oh ya, dengar Laila pengen sekolah di US. Shop. Enggak guys, itu bohong. Aku di stay Indonesia. Prestasi kapan ya paling mengesankan? Waktu itu sih pernah ada lomba juara 1. Itu benar-benar latihannya tuh mepet banget. Ternyata dapet juara 1. Ih, keren banget. Oke, sekian Laila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akil Fatina Haya. Dan perkenalkan, nama saya Najwa. Nah, di sini saya akan mewawancarai Najwa, temannya Laila. Bagaimana sih sikap Laila saat di kelas? Sikapnya ini mulai pertama dari prestasinya ya. Mengenai jadwal Laila yang padat, prestasi dia itu seimbang dengan jadwalnya, atau mungkin kayak prestasi non akademiknya dengan prestasi akademiknya itu menurut saya balance. Jadi dia bukan termasuk orang yang lebih condong ke akademik atau lebih condong ke non akademik. Dari antara dua aspek itu sama-sama balance gitu. Berarti seimbang ya anaknya. Iya, seimbang. Apakah menurut Najwa Laila masih bisa fokus dengan pelajaran di tengah jadwal yang padat? Sejauh ini menurut saya dia itu adalah tipe orang yang sangat-sangat fokus ketika sedang dalam pelajaran gitu. Jadi dia adalah orang yang cukup fokus ya ketika dalam pelajaran. Lanjut, bagaimana perasaan Najwa melihat Laila yang memiliki prestasi? Pastinya cukup bangga ya, bangga banget.
punya temen yang dia itu pintar dalam non akademik, terus juga pintar dalam akademik. Jadi dia tuh nggak menyepelekan akademiknya dia, tapi dia tetap berprestasi di luar itu gitu. Jadi sangat-sangat senang. Ya. Bersyukur banget Bangga ya juga. tentunya. Ya, sekian pertanyaan dari saya, dari kelompok saya. Makasih banyak Kak Jua, karena Jua. Ya, sama-sama. Halo semuanya, saya Nadine Kaila Musakwina. Di sini saya bersama dengan pembimbing dari Eskul Tari Tradisional. Saya Lutfia Zuhra dari kelas 12/4. Saya akan membahas bagaimana sih Laila dalam kegiatan eskulnya. Laila ini sebenarnya rajin datangnya, terus juga kayak dia kadang nggak latihan karena memang sibuk antara jadwal eskul sama jadwal Laila Sanggar. Apakah si Laila aktif dalam eskulnya? Dibilang aktif sih nggak terlalu aktif ya, tapi ya lumayan lah. Oke, baik. Bagaimana sih menurut kakak tentang Laila mengetahui padatnya jadwal eskulnya Laila? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena kan memang eskul ini hanya ya kayak cuma untuk menambah nilai juga, terus juga menggali potensi Laila juga. Jadi kemungkinan ya bisa dibagi lagi waktunya biar nggak bentrok sama eskulnya. Oke, baik, segitu aja wawancara dari kami. Sebelumnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara dari kami. Sebelumnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.